Shalom, senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Putra. Mari para pemuji-pemuji, para penyembah yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Puji Dia, sembah Dia dengan segenap hatimu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Nyanyikan bersama, katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan.
Engkau Raja kami puja Engkau, kami puji Engkau. Saudaraku, pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kita sungguh memuji, menyembah Dia. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, ketika kami membuka mata kami melihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru, ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
Dia kudus. Dia ada di tengah-tengah kita. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Semua menyembah Tuhan, katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Engkau kudus, kudus Tuhan, hadirat-Mu kudus Tuhan. Haleluya. Kau kudus Bapa, untuk selama-lamanya Kau kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah kita yang ke-21 secara online dalam masa yang namanya PSBB ini. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam situasi terbatas sekalipun kita masih tetap bisa beribadah. Karena ada banyak orang sekarang terganggu ibadahnya karena berbagai keterbatasan dan pembatasan ini. Maka kita terima kasih kepada Tuhan bisa tetap beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Jadi mari siapkan diri kita saudara sekalian semuanya, mari bangun dari ranjangnya. Kalau kemudian tinggalkan masaknya, tinggalkan kacangnya, tinggalkan minumnya, mari kita duduk sebentar, konsentrasi selama 1 jam ke depan, terima firman Tuhan yang mengandung kuasa yang sanggup untuk mengubahkan hidup orang percaya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berterima kasih Bapa Sorgawi, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan saat dunia ini semakin gelap, kami ini semakin memerlukan terang yang daripada firman-Mu. Itu sebabnya kami memohonkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dalam ibadah online ini. Sehingga hamba-Mu ini oleh karena pertolongan Roh-Mu saja dimampukan untuk menyampaikan kata-kata yang asalnya dan sumbernya adalah dari pewahyuan Roh-Mu yang kudus. Dan setiap kami sambut firman Tuhan dengan tanah hati yang subur. Sehingga firman-Mu ketika ditaburkan pun tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi mendengar dan oleh kekuatan Roh Kudus melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini dan sudah menerima jawabannya. Amin. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambilkan dari Amsal pasal yang ke-31. Ayat yang ke-11, saya baca bagian awalnya. Amsal 31, ayat yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya. Kata-kata yang dalam ya. Hati suaminya percaya kepadanya. Saudara pernah nggak pakai yang namanya GPS? Ya, zaman now katanya ya. Pasti pernah lah. Ya, GPS itu sangat menolong sekali
untuk kita yang keluar rumah dan pergi ke berbagai tempat keliling, ya. Kalau di kota sendiri, aplikasi seperti aplikasi GPS ya, seperti Waze, Google Map itu menolong kita mencari jalan yang nggak terlalu macet. Jadi saya tiap keluar rumah pasti buka yang namanya GPS ini, Waze atau Google Map, ya. Tapi di tempat asing, GPS itu lebih menolong lagi. Sehingga sekalipun kita tidak tahu lokasi atau tempat, GPS itu menuntun kita langkah demi langkah, belokan demi belokan. Sehingga kita itu akan tiba di tujuan. Sehingga saya kalau keluar kota sekalipun, keluar negeri, tidak usah banyak khawatir. Kenapa? Ada GPS. 3 mahasiswa dari Jepang jalan-jalan ke Australia. Mereka menyewa mobil. Nah, ya namanya orang asing. Menyetir mobil. Apa andalan mereka? GPS. Jadi demikianlah ini Nona Yuzo Noda namanya ini. Dia menyetir dan ingin ke satu daerah namanya North Stradbroke Island. Pulau nih, ya. Nah, jadi GPS kasih dia arah menuju ke pulau tersebut. Jembatan tidak ada, yang ada cuma laut. Nah, ini Nona satu ini ikut saja GPS, suruh dia nyetir terus, akhirnya nyebur ke lautan Pasifik. Dia nyetir juga tuh, sampai masuk ke laut. Itu belum parah, ada yang lebih parah lagi. Ini ada Oma ya, tahun 2013. Ini Oma ini orang Belgia, namanya Sabine Muro. Nah, si Oma Sabine ini mesti jemput temannya di bandara. Dari rumah ke bandara di Brasil 130 kilometer. Nah, si Oma Sabine ini menyetir akhirnya bukan 130 kilometer. Dia menyetir 1.300 kilometer, 10 kali lebih jauh. Kenapa? Karena GPS yang suruh dia demikian. Nah, jadi demikian dia menyetir itu berhari-hari. Anaknya kemudian khawatir. Kok saya punya mama ini pergi ke bandara, kok nggak pulang-pulang? Laporin polisi. Polisi nyari, nggak ketemu. Sementara si Oma ini cerita. Dia bilang, saya nyetir. Tanda lalu lintasnya itu semula masih bahasa Perancis. Lama-lama ganti bahasa Jerman. Lama-lama akhirnya saya lihat bahasanya sudah nggak ngerti. Rupanya dia sudah masuk ke yang namanya Kroasia. Ya, akhirnya sampai ke Zagreb. Bayangin dia lewati 5 negara. Bolak-balik berhenti untuk makan isi bensin. Kok nggak mikir-mikir ya bahwa saya mungkin nyasar. Habis dia bilang GPS, suruh saya jalan terus. Akhirnya saya jalan terus. Nah, puji Tuhan sih, si Oma ketemu juga tuh. Setelah sampai di Zagreb, dia bilang saya baru sadar. Saya nyasar, baru dia putar balik. Jangan ketawain Oma ini ya. Oke? Karena beberapa waktu yang lalu, saya ini dari rumah di Kedoya mau pergi ke Jalan Raya Murug. Jadi saya pakai patokan satu toko roti namanya Delicious. Ya, jadi Delicious Bakery. Saya ketiklah di Waze saya itu. Delicious Bakery. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Saya diarahkannya kemana? Saya diarahkannya ke Kucing di Sarawak sono. Saya disuruh nyebrang laut itu, ya. Nah, gimana caranya tuh? Nah, bahkan waktu saya mencari satu tempat namanya Green Cafe. Saya mau nyari Green Cafe, saya itu ditawarin satu tempat yang jauhnya 20.000 kilometer di Amerika sana itu. Bisa bayangin saya nyetir ke Amerika? Nah, jadi saudara perhatikan ya, GPS itu kadang-kadang bisa ngaco. Kecelakaan bahkan kematian gara-gara GPS terjadi. Itu namanya death by GPS, kematian karena GPS. Nah, kenapa bisa terjadi cerita-cerita yang menurut kita ngawur ini? Sampai kematian gara-gara GPS. Jawabannya simpel sekali. Karena percaya. Hidup tidak bisa jalan tanpa namanya kepercayaan. Nah, saudara-saudara pergi ke dokter. Lalu kemudian setelah diperiksa, dokter itu kasih saudara selembar kertas. Yang tulisannya apa? Saudara nggak bisa baca. Kita bilang maklum tulisan dokter. Saudara bawa itu ke apotek. Oke. Nah, saudara perhatikan nggak? Saudara ke apotek. Itu petugas langsung ambil tuh kertas.
Dia masuk ke belakang, di belakang tembok. Dia ngapain di sana? Kita nggak tahu sama sekali. Lalu kemudian setelah itu dia keluar, ya. Dia bawa botol. Oke. Isinya apa? Kita nggak tahu. Dia cuma pesan, ini pokoknya sebelum makan ya. Oke, 2 kali sehari. Dikocok dulu, terus minum selama 10 hari. Kita pulang, udah bayar, bawa pulang botol dengan setia kita minum selama 10 hari. Mentaati petunjuk dari seseorang yang kita tidak kenal sama sekali. Karena apa? Percaya. Pemerintahan tidak akan jalan kalau rakyat tidak percaya. Ekonomi juga nggak akan jalan kalau tidak ada kepercayaan. Bisnis tidak akan jalan tanpa yang namanya kepercayaan. Masa saudara mesti ngecek terus, ini di dalam botol sos tomat ini isinya tomat beneran apa bukan? Kan repot kalau demikian. Apa benar ini ayam? Saudara mesti ngecek lagi. Nah, kalau orang ragu-ragu, orang nggak akan membeli. Rumah tangga juga tidak akan jalan tanpa yang namanya kepercayaan. Ya. Haruskah seseorang menguntit pasangannya selama 24 jam? Oh, ada Pak sekarang Pak, yang namanya teknologi bisa tuh. Oh, memang bisa ya. Tapi rumah tangga demikian tidak akan bertahan lama ya. Karena kenapa? Dasarnya tidak percaya. Nah, Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ini adalah satu bagian yang berbicara tentang seorang istri yang hebat, yang luar biasa, yang jadi berkat, yang rajin, pintar cari duit. Pokoknya tidak ada tandingannya istri yang model demikian di Amsal 31 ini. Nah, tapi perhatikan bahwa sekian banyak cerita tentang kehebatan daripada si istri ini, itu semua dimulai dengan satu pertanyaan ini, yaitu istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, perhatikan, lalu kemudian dibuat list. Tandanya apa saja? Seorang istri yang cakap melebihi permata. Tanda pertama itu apa? Yaitu dia bisa dipercaya. Nah, tentu ini berlaku bukan cuma buat istri saja. Seorang suami juga harus bisa dipercaya. Seorang istri atau suami boleh saja pintar cari duit. Boleh saja orangnya itu kerja keras, rajin, serba bisa. Kalau ngomong manis sekali. Tapi kalau orangnya tidak bisa dipercaya, semua itu sia-sia. Jadi kita mulai dasarnya dari yang satu ini ya. Kepercayaan adalah fondasi dasar dari suatu hubungan ya, hubungan apapun juga. Saya tunjukkan satu gambar ya. Di sini ini bicara tentang hubungan antar manusia dibangun oleh 5 pilar, ditopang oleh 5 pilar. Nah, saudara bisa perhatikan pilarnya apa saja ya. Pilarnya itu adalah cinta kasih, kemudian percaya, kemudian hormat, kemudian pengertian, dan kemudian komitmen. Ini adalah 5 pilar yang mendukung membangun suatu hubungan. Nah, ada satu survei dibuat oleh satu situs Christianity Today, majalah Kristen. Mereka mencoba mencari tahu faktor apa membawa kepada keberhasilan rumah tangga menurut pihak pria dan menurut pihak wanita. Nah, ini temuannya saya tampilkan buat Bapak Ibu bisa baca ya. Yaitu bahwa yang nomor 1 itu soal kepercayaan ya. Itu menurut pria itu penting 90% ya, mengatakan itu penting. Yang wanita mengatakan itu penting 95% jumlahnya. Lalu kemudian komunikasi yang terbuka dan teratur. Pihak pria mengatakan yang bilang itu penting 82%, wanita bilang itu penting 92%. Kemudian kesetiaan. 74% pria yang disurvei mengatakan itu penting. Di pihak wanita, 85% mengatakan itu penting. Jadi perhatikan bahwa yang paling tinggi skornya adalah soal kepercayaan. Jadi kepercayaan itu adalah vital untuk suatu hubungan. Tapi kepercayaan itu ada 2 sisi yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama adalah kepercayaan itu gampang hancur. Dan dia rapuh sekali. Dan begitu dia hancur, untuk membangunnya itu susahnya bukan main. Bukan nggak bisa, tapi susah sekali. Tapi yang kedua, kepercayaan itu gampang disalahgunakan. Percaya adalah mengambil resiko untuk dibohongi atau ditipu oleh orang yang kita berikan kepercayaan. Ya. Nah, saudara perhatikan di mana-mana pemerintah, parlemen bisa menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Pedagang atau pembeli bisa menyalahgunakan kepercayaan dalam transaksi dagang. Demikian juga suami atau istri bisa juga menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pasangan mereka. Ya. Nah, sekalipun ada kemungkinan penyalahgunaan, kita tetap harus percaya. Kenapa? Karena pilihannya itu nggak bisa dijalanin. Pilihannya adalah tidak percaya. Nah, ketika kita tidak percaya, kita menjadi orang yang dingin, menjadi orang yang sinis. Dan kita akan terpenjara dalam penjara. Penjara yang namanya contohnya adalah penjara kepahitan. Jadi kepercayaan itu gampang untuk disalahgunakan, tapi juga gampang hancur. Nah, ketika kepercayaan dilanggar, apa yang terjadi? Saya temukan paling tidak ada 3 hal yang terjadi. 1, ketika kepercayaan itu dilanggar, luka batin itu terjadi. Ya. Kepercayaan adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Nah, ini suatu hadiah istimewa nih, kalau istilah saya, hadiah istimewa diberikan kepada kita. Nah, kalau hadiah ini dihancurkan, terjadilah luka, ya, ketika kepercayaan itu dilanggar. Ya. Jadi akhirnya orang jadi susah percaya. Ya. Nah, yang kedua adalah ketika kepercayaan dilanggar, konflik rumah tangga itu akan meningkat. Jadi sering ribut. Hal-hal yang dulu nggak jadi masalah, sekarang jadi masalah. Ya. Dulu kalau telat pulang itu biasa. Sekarang telat pulang dikit menjadi bahan pertengkaran. Itu ketika kepercayaan dilanggar. Ya. Yang ketiga adalah ketika kepercayaan dilanggar, yang terjadi adalah orang jadi susah percaya lagi. Ya. Reputasi dan nama baik hilang. Kepercayaan yang tadi saya katakan barang rapuh, gampang hancur, sekarang dibangun ulang itu jauh lebih susah. Ya. Jadi kepercayaan adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Ya memang di awal kepercayaan adalah sesuatu pemberian pada tahap pertama. Saya diberi kepercayaan. Tapi ketika saya langgar kepercayaan itu, sekarang situasinya jadi beda. Sekarang saya mesti berusaha supaya dipercaya. Jadi orang kalau sudah melanggar kepercayaan nggak bisa bilang gini, lo percaya sama saya dong. Nggak bisa begitu. Di awal bisa sekali lagi. Tapi begitu sudah melanggar, orang nggak bisa dengan enteng bilang gini, ya kamu percaya sama saya dong. No, nggak begitu. Ya, sekarang kepercayaan itu mesti diusahakan dan dibangun. Kalau istilah saya itu, kalau ibaratnya tembok nih, bata demi bata. Mesti dibangun. Ya. Kepercayaan gampang hancur. Dan untuk menghancurkan dia, tidak perlu lakukan hal-hal yang gede-gede banget, nggak usah. Hal kecil pun bisa menghancurkan namanya kepercayaan. Saya bikin listnya di sini ya. Hal-hal apa yang bisa menghancurkan kepercayaan. Nomor 1, bohong kecil, tapi sering. Oke? Ya. Ditanya, udah makan belum? Jawabannya itu tidak mencerminkan kenyataan. Ya. Sudah makan sih, tapi karena di meja itu kayaknya enak banget, jawabannya belum. Oke. Atau sebaliknya, ya. Belum makan, jawabnya sudah. Ya. Kalau ditanya, ini harganya berapa kamu beli? Jawabannya nggak pernah benar. Ya. Kadang dikurangin, kadang ditambahin. Ya. 2, kepercayaan itu bisa dilanggar oleh hal seperti labil, tidak konsisten. Ya. Hari ini lakukan satu tugas, hasilnya bagus. Minggu depan tugas yang sama, berantakan. Jadi akhirnya
nggak konsisten, oke? Atau labil, gampang berubah ya. Hari ini suka, besok bilangnya sebel. Ya, orang jadi serba susah nih. Ini sebenarnya dia suka apa nggak suka nih, oke? Lalu kemudian yang ketiga, sering melanggar janji. Nah, bisa saja memang ada hal tertentu yang mendesak lah. Kenapa dia sampai melanggar janjinya ini? Tapi kalau sering-sering begitu, ya lama-lama ya orang mikir juga kalau mau percaya. Saya percaya sama dia, nanti dia langgar lagi tuh. Mama janji makan bersama. Mendadak ada tugas kantor. Memang ada tugas kantor, itu benar. Ya. Tapi kalau sering-sering kayak gitu, ya lama-lama diajak makan, ya orang mikir juga. Janji pulang jam 5. Tahu-tahu bos bilang lembur. Memang lembur beneran. Tapi maksud saya, mendingan jangan janji kalau demikian. Ya. Oke. Next. Yang menghancurkan kepercayaan. Melakukan sesuatu di luar kesepakatan. Ya. Kesepakatan itu contohnya ya. Umpama contoh. Kalau kirim uang ke orang tua sebulan, contoh 1 juta. Ya. Tapi berapa kali kirim lebih tapi nggak kasih tahu. Ya, demikian ya. Kesepakatan. Tidak keluar berdua bersama lawan jenis. Tapi berapa kali dilanggar. Itu contoh hal demikian. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikut adalah melalaikan tugas. Tugas sebagai suami apa? Dijalankan. Ya. Fungsi istri apa? Dijalankan. Ketika itu tidak berjalan, orang kemudian akan mulai meragukan. Lalu berikut adalah, yaitu yang tidak tulus. Ingin sesuatu tapi tidak bicara secara langsung. Ya. Wah, sebentar lagi nih PSBB ini udah habis nih, selesai nih. Ya, kayaknya kaki ini udah gatel banget, pengen jalan. Jalan kemana? Pengen jalan ke Jepang soalnya ya. Oke, jalan ke Jepang. Tapi nggak mau bicara langsung mau ke Jepang. Ngomongnya itu muter ngider begini ya. Bi kayaknya ini orang-orang sekarang teman-teman tuh kayaknya pada bicara Jepang melulu ya. Katanya tiket juga murah tuh. Suami nanya begini, kamu mau ke Jepang? Enggak lah, ngapain? Yang bener, enggak usah ngapain. Tapi semenjak hari itu, tiap kali kaget, bukan bilang cepat-cepat, enggak. Tokyo. Nah. Lalu kemudian udah begitu, ngajak lagi. Punya anak lagi yuk. Punya anak lagi? Iya. Kalau punya anak, kasih nama Hirohito. Ya. Itu kalau anak laki. Kalau perempuan, Hirahita. Ya. Nah, termasuk tidak tulus adalah suka melebih-lebihkan sesuatu. Ya. Sakit nih memang. Sebenarnya bisa jalan sih, tapi dibuat sampai nggak bisa jalan sama sekali. Mendadak muncul anjing gila, ada rabies. Langsung lompat, bisa lari. Ditanya, tadi nggak bisa jalan, kok sekarang bisa? Jawabannya simpel sekali, rohani sekali. Itu namanya mujizat. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian berikutnya adalah, yang menghancurkan kepercayaan adalah kurang komunikasi. Ya. Banyak hal terjadi tanpa pengetahuan pasangan. Tidak dikomunikasikan. Ya. Ada masalah tapi ditutupi. Ya. Tahu-tahu meledak. Ya, kalau demikian susah karena tidak siap menghadapi masalah yang terjadi. Tidak tanya perlu apa enggak, suka apa enggak, tahu-tahu sudah dibeli. Ya. Nah, ini beda dan beri kejutan ya, beda. Oke. Kejutan itu jangan tiap minggu, nanti jantungan soalnya. Ya. Kejutan itu kalau terlalu sering bikin sebel. Ya. Kejutan melulu, terkejut melulu. Nah, mari kita bicara tentang bagaimana kita ini membangun dan menjaga yang namanya kepercayaan. Mari kita lihat ya. Nomor 1. Hargai kepercayaan. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang kita berhak dapatkan nih. Kepercayaan itu bukan sesuatu yang kita berhak kita dapatkan. Itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita oleh orang-orang tertentu dalam hidup kita. Kalau di kantor, atasan kita, rekan kerja kita. Kalau di rumah, pasangan kita, orang tua kita, atau anak kita. Kalau di pergaulan itu adalah dari teman-teman kita, ya. Kepercayaan itu adalah tanda seorang mengasihi, ya. Kalau kita benci dengan seorang, kita nggak mungkin mempercayai dia, kan begitu, ya. Jadi karena itu hargai kepercayaan dengan cara apa? Jaga kepercayaan. Seperti menjaga, katakanlah barang seharga senilai $1 juta, oke? Ya, 15 miliar. Okay. Karena kalau saudara anggap kepercayaan itu barang murahan,
saudara nggak akan jaga baik-baik. Dia mah gampang lah ya, nanti kasih tahu aja, udah nanti dia oke kok. Kalau saudara caranya demikian, itu susah. Ya. Hargai kepercayaan, sehingga kalau perlu mengorbankan hal lain demi jaga kepercayaan. Mengorbankan apa? Umpama mengorbankan waktu lah, mengorbankan uang lah, demi supaya ada yang namanya kepercayaan. Saya belajar ini dari seorang hamba Tuhan yang suatu hari sekian puluh tahun lalu itu menginap di hotel bersama dengan saya. Lalu kita lagi di luar negeri dan dia ini berbicara puluhan tahun lalu tidak ada handphone, kita nggak punya handphone waktu itu, dan dia pakai telepon hotel yang terkenal mahal, dinaik-naikkan harganya oleh pihak hotel untuk telepon istrinya di Jakarta. Saya tanya, aduh, padahal mahal sekali ya. Padahal ngomongnya juga nggak penting-penting amat. Oh, dia berkata demikian. Sukirno, dia bilang, saya ajarin kamu satu hal ya. Lebih baik kamu keluar uang banyak untuk menjaga komunikasi dengan istri kamu. Ya. Sekarang saya menyadari bahwa apa yang dikatakan adalah benar. Jadi untuk menjaga dan merawat kepercayaan, nomor satu, hargai kepercayaan. Nomor dua adalah say what you do. Ya. Ini bicara tentang transparansi. Katakan, akui apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi kita bicara soal keterbukaan, seterbuka mungkin, seperti Kejadian pasal 2, ayat 24 dan 25. Ya. Manusia dan istrinya itu telanjang. Keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu ya. Jadi ada sesuatu transparansi yang adalah bentuk kejujuran. Dan saya pikir pengakuan jujur itu sebenarnya enak loh ya. Nggak ada yang disembunyikan. Bohong itu capek. Kenapa capek? Karena kalau bohong itu kita mesti ingat terus kemarin saya ngomong apa. Itu kan capek itu. Ya. Setengah jujur adalah sama saja dengan tidak jujur. Sama seperti setengah benar itu tidak benar. Ya. Tapi telanjang juga saya tahu. Telanjang itu juga berarti saya ini jadi gampang diserang. Saya ini membuka diri saya untuk diketahui kelemahan saya, ketakutan saya, kesalahan saya. Ya memang ada resiko yang mesti diambil. Ya. Nah jadi karena itu pihak yang melihat pasangannya terbuka, itu jangan memakai keterbukaan itu untuk menyerang, karena itu akan langsung nutup lagi. Nah, jadi kita bicara soal transparansi. Oke, say what you do. Nomor 3 adalah do what you say. Ya, lakukan apa yang kamu katakan. Nah, ini adalah bicara tentang integritas. Kesepakatan antara pengakuan dan perbuatan. Ngomong A, bertindak A. Ngomong B, bertindak B. Kalau ngomong A, bertindak B, itu yang namanya munafik. Saya kasih contoh ya. Di Belanda itu ada pendeta namanya Klaus Hendricks. Klaus Hendricks ini pendeta di kota, kalau saya nggak salah ingat, namanya Magdeburg. Dan dia itu terang-terangan mengaku, sekalipun dia gembala sidang dan pendeta, dia tidak percaya keberadaan Tuhan. Bahkan dia mengarang buku lagi yang judulnya Percaya Kepada Allah yang Tidak Ada. Nah, dia lakukan nomor 2. Apa itu? Keterbukaan. Dia ngomong terang-terang, saya tidak percaya keberadaan Tuhan. Tapi dia nggak punya nomor 3. Integritasnya nggak ada. Kalau kamu tidak percaya Tuhan ada, ngapain kamu itu tiap minggu bicara tentang Tuhan? Kalau dia nggak ada, itu sama sekali tidak ada integritas. Jujur iya, integritas 0. Nah, lalu yang berikut, membangun kepercayaan adalah kalau melanggar, segera beritahu. Ya. Tidak tunda-tunda. Lebih baik beritahu daripada ketahuan. Ya. Di satu situs internet namanya reddit.com, itu suka ada grup diskusi. Ya. Nah, ada satu grup yang isinya adalah pengakuan dari istri-istri yang mengalami pengkhianatan oleh suami. Dan fokus mereka adalah bagaimana caranya memaafkan suami. Nah, saya lihat salah satu pengakuan yang berkata demikian. Ya. Begitu suami saya melakukannya, hari itu juga dia ngaku. Itu memudahkan saya untuk memaafkan perbuatannya. Ya. Jadi begitu dilakukan, sadar ini salah, langsung diakui. Jangan juga lakukan
dan sebenarnya nggak merasa itu benar, nggak salah, tapi ngaku supaya kalau ketahuan nggak diapa-apain, itu nggak boleh juga ya. Oke. Ya. Jadi kalau tunggu ketahuan, baru kemudian cerita, ada kesan bahwa kamu cerita karena kamu ketahuan. Kalau nggak ketahuan, kamu nggak cerita. Ya. Jadinya ketulusan dan kejujurannya itu diragukan. Ya. Nomor 5. Untuk membangun kepercayaan dalam meminta maaf kalau salah. Belajar kerendahan hati. Ya. Nah, begini. Minta maaf adalah minta maaf. Maksud saya begini. Ya. Minta maaf adalah berkata demikian. Ya. Saya salah. Saya mohon diampuni. Saya menyesali perbuatan kata-kata saya. Apa yang saya lakukan ini sangat menyakitkan kamu. Beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, 1-2 bulan yang lalu, Perdana Menteri Selandia Baru itu memecat Menteri Imigrasi dan Menteri Keselamatan Kerja. Kenapa? Karena sang menteri itu rupanya ada suatu hubungan terlarang dengan bawahannya. Nah, memang hubungan itu sudah berhenti, tapi tetap diberhentikan. Kenapa? Karena kata Perdana Menterinya, kita ini punya standar loh, sekalipun ini adalah politik. Kita punya standar. Nah, menurut saya, menteri kita ini sudah melanggar standar ini. Kita nggak bisa jalan bareng kalau demikian. Ya, maka saya minta dia berhenti. Karena itu menunjukkan bahwa dia tidak punya judgement, cara menilai yang baik. Nah, tapi yang luar biasa adalah si menteri ini. Dia bikin satu pernyataan. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kepada saya adalah benar sekali. Dia berhentiin saya, itu langkah yang benar. Saya meminta maaf kepada Anda rakyat, kepada keluarga saya, kepada semua pihak yang tersakiti karena tindakan saya. Saya memutuskan untuk tidak akan lagi berkarya di politik. Jadi dia mundur dan kemudian dia menghapus semua akun sosmednya, semua dihapus. Dia terang-terang ngomong depan rakyat, ya, saya salah. Nah, jadi ini adalah sesuatu cara minta maaf yang benar. Karena meminta maaf dengan cara yang salah adalah melukai untuk kedua kali. Meminta maaf dengan cara yang salah adalah melukai untuk kedua kalinya. Ya. Cara yang salah itu seperti apa? Cara yang salah itu adalah begini. Ada terlalu banyak kata tapi. Saya minta maaf, tapi tolong diingat, dia yang mulai duluan. Ya. Menyalahkan orang lain. Aku minta dimaafkan, tapi ingat, kamu sendiri juga dulu pernah ngaco, dan bakal ngaco lagi. Balik menyerang. Ya. Atau memberi penjelasan. Ya. Kalau saya jelaskan, Anda akan maklumlah pasti kenapa saya berbuat seperti itu. Begini ceritanya, saya itu lagi sedih waktu itu. Kura-kura kesayangan saya itu baru saja dipanggil Tuhan. Jadi saya sedih banget, gara-gara saya sedih itu saya belanja gila-gilaan pakai dunia kamu. Supaya hati saya tenang. Ya. Nah, boleh nggak beri penjelasan? Boleh, asal diminta. Ya. Dan diberikan setelah minta maaf. Bukan sebelum minta maaf. Ada orang lagi itu mengasihani diri sendiri, ya. Jadi korban. Saya minta maaf. Memang saya manusia tidak berguna. Udah nasib saya di dunia ini kehilangan kura-kura, kehilangan kelinci. Nah, demikianlah saudara sekalian berusaha membuat diri sendiri kelihatan seolah-olah kasihan banget. Ada yang minta maaf setengah hati. Ya, kalau ada yang dirugikan, ya, seandainya saja tindakan saya menyusahkan, ya saya minta maaf ya, seandainya. Kalau nggak demikian, saudara sekalian. Ya. Ada lagi yang mengecilkan kesalahannya. Aku minta maaf, tapi sebenarnya aku belum separah yang lain. Itu namanya mengecilkan kesalahannya sendiri. Ada lagi yang mengakui tapi menyangkal itu. Mengakui tapi menyangkal. Seperti apa? Aku minta maaf tapi aku sama sekali tidak bermaksud menyakiti siapapun juga. Udah ngaku nyangkal. Nah, jadi kemudian lanjut saudara sekalian membangun kepercayaan. Yang nomor 6 adalah menerima konsekuensi dari perbuatan. Ya.
Anda nggak akan dipercaya lagi. Paling nggak untuk sementara waktu. Jadi orang yang melanggar kepercayaan jangan marah ketika pasangannya tidak percaya. Dia nggak boleh bilang, wah kayak apa, kenapa nggak percaya lagi? Nggak bisa. Ya. Jadi seseorang yang melanggar kepercayaan tidak boleh langsung menuntut pasangannya untuk percaya lagi. Ya. Terakhir, nomor 7. Berusaha membangun kembali kepercayaan yang sudah hilang. Langkah demi langkah. Ini bentuk pertanggungan jawab. Jadi nggak menyerah dan tinggalkan gelanggang, tapi tunjukkan pertobatan dengan pelan-pelan, langkah demi langkah, ya, belajar untuk menjadi orang bisa dipercaya lagi. Itu berat, tapi bisa, ya. Nah, saya sekarang bicara kepada saudara-saudara yang pernah percaya, tapi kepercayaan saudara itu dilanggar. Adalah wajar dan normal kalau saudara jadi susah percaya lagi. Itu wajar. Tapi tolong diingat bahwa yang alami demikian bukan Anda sendirian. Ada banyak orang alami hal demikian di mana-mana. Ya. Nah, kalau pasangan sudah menunjukkan pertobatan. Kalau orang yang melanggar kepercayaan sudah menunjukkan pertobatan. Inilah yang harus Anda lakukan. Ya. 1. Untuk pelanggaran yang berat sekali, mungkin perlu bicara dengan seorang konselor. Dengan seorang bisa membimbing untuk bisa mengalami pemulihan. Nomor 2 adalah jangan tekan kemarahan, tapi dilepaskan saja. Dilepaskan dengan cara apa? Dilepaskan dengan cara bicara kepada seseorang yang bisa dipercaya ya. Jadi kemarahan itu makin ditekan, itu lama-lama dia ditekan, itu nanti dia akan masuk ke alam bawah sadar. Tapi tetap ada, bukannya hilang. Dan tetap akan terus mengganggu. Karena kemarahan itu energinya besar. Sehingga lama-lama energi saudara akan hilang untuk menekan kemarahan tersebut. Lama-lama Anda tiap hari bangun itu capeknya bukan main. Kenapa? Energinya habis untuk menekan kemarahan. Ya. Lalu yang berikut saya anjurkan kepada saudara yang mengalami pelanggaran kepercayaan adalah belajar untuk mengampuni orang yang melanggar kepercayaan. Ya. Tolong kita ingat bahwa lawan daripada pengampunan adalah pembalasan. Sementara Alkitab jelas-jelas berkata, pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Saudara dan saya jangan ambil apa yang adalah hak Tuhan ya. Ya, jangan ambil apa yang menjadi hak Tuhan. Saudara mesti belajar tidak mengungkit-ungkit kejadian yang sudah lalu. Mengampuni adalah mengampuni lepas sudah selesai semua. Dan tidak terus-menerus bertanya, kenapa? Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Belajar untuk istilah orang itu move on. Lepaskan diri dari berbagai kejadian yang tidak menyenangkan dan kemudian bergerak maju. Ya. Lalu kemudian belajar percaya lagi sekalipun susah. Ada satu orang ceritakan satu kesaksian. Ya, ini seorang hamba Tuhan yang bicara tentang temannya. Punya keluarga, rumah bagus, anak-anak manis-manis, ya, pekerjaan juga baik semuanya. Tapi istrinya ini punya satu masalah mental. Yaitu dia ini suka sekali nyolong duit dan kemudian pergi judi. Ini nggak cukup sekali. Masalah terus-menerus terjadi, udah dibawa ke konselor, dibawa ke psikiater, dibawa ke pendeta. Nggak ngefek semuanya, ya. Nah, jadi saudara bayangkan ya, si istri itu mencuri uang suaminya. Bahkan gadaikan barang di rumah. Ya, ambil uang dari bank, nyolong pakai ATM-nya suami. Ya, kemudian udah gitu ketika dikonfrontasi, nggak terima, nggak ngaku, bohong sampai berbulan-bulan. Setiap kali kalau sudah ambil uang, pergi judi, kemudian hancurkan nama suami. Suaminya itu mengampuni dia dan terima dia lagi loh. Ya. Lalu kemudian ini, bahkan satu kali istrinya itu putuskan untuk, saking dia juga merasa juga mungkin malu atau apa, istrinya memutuskan untuk mencoba bunuh diri. Tapi gagal. Suaminya terima dia kembali. Ini terjadi sampai puluhan kali. Jadi hamba Tuhan ini akhirnya tanya, ya, kenapa masih bertahan? Karena keluarga dan teman semua sudah bilang, udah ceraikan istri yang satu ini. Ya.
Kata-kata jawabannya itu luar biasa sekali. Coba saudara dengarkan ya, kata-kata daripada si suami ini ya. Istri saya itu sebenarnya seorang mama yang baik. Dan anak-anak butuh dia. Tapi lebih daripada itu, anak-anak saya perlu tahu tentang kasih Allah. Bagaimana mereka bisa tahu ya, tentang Bapa di sorga yang mengampuni dosa-dosa mereka, jikalau Bapa mereka sendiri tidak mau mengampuni mama mereka sendiri. Ini kata-kata yang luar biasa sekali. Bahwa dia akhirnya bisa lakukan hal tersebut karena satu saja. Dia memahami firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Sekalipun untuk itu dia menderita, baik secara reputasi maupun secara ekonomi. Tapi dia lakukan semua ini karena satu saja. Dia ingin anak-anaknya mengenal yang namanya kasih Allah. Saudara, saat ini mungkin disakiti. Kepercayaanmu yang paling besar dilanggar oleh pasanganmu. Saya ingin berkata bahwa kalau kita ingin sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan, yang tadi saya sampaikan itu sudah cukup jelas. Belajar untuk percaya lagi, belajar untuk mengampuni, belajar untuk move on. Dan bagi Anda yang melanggar kepercayaan, saya ingin berkata demikian. Ada konsekuensi dari perbuatan seseorang yang harus dia jalani. Dan kita jalani semua dengan meminta juga anugerah Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan kembali hubungan yang sudah rusak. Dan saya percaya hubungan serusak apapun juga tetap bisa dipulihkan. Jikalau kita sungguh-sungguh mau menjadi saluran kasih Allah kepada pasangan kita, atau mungkin itu orang tua kita, atau kakak adik kita, atau anak kita, atau siapapun juga. Mari kita berdoa. Barangkali ada orang tertentu dalam hidupmu yang perlu engkau ampuni hari ini. Mungkin itu adalah orang yang dekat dengan saudara. Mungkin itu adalah orang yang tidur satu ranjang dengan saudara. Hari ini saya anjurkan saudara sekalian untuk kita bersama-sama minta kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Untuk kita bisa mengampuni orang-orang bersalah dalam hidup kita. Untuk kita bisa lepaskan dan buang banyak sekali racun dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita minta Tuhan lakukan satu hal. Untuk dia pulihkan rumah tangga kita. Barangkali ada yang dalam keadaan genting pada saat ini, apapun yang terjadi, kalau kita sungguh-sungguh mau lakukan kehendak Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan saat kita mau lakukan kehendak Tuhan. Apakah itu gampang? Tidak. Tapi hari ini kita berdoa, minta kekuatan dari sorga dinyatakan atas kita sekalian. Jadi mari kita bersama-sama jadi pelaku firman. Ampuni mereka yang bersalah. Dan saudara yang bersalah juga perlu belajar untuk ampuni diri sendiri, meminta ampun, dan kemudian move on. Mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami memohonkan kuasa dinyatakan atas kami. Kami memohonkan kasih karunia dinyatakan atas kami, atas hidup kami, atas hubungan kami, atas rumah tangga kami. Hamba berdoa pada saat ini supaya karya pemulihan Tuhan dinyatakan atas kami semua. Sehingga ya Tuhan, kami tahu persis apa yang harus kami perbuat dalam situasi-situasi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk bisa mengampuni karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih hamba berdoa untuk setiap rumah tangga yang ada, supaya pemulihan dinyatakan terjadi atas setiap rumah tangga. Nyatakanlah berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan Yesus, atas setiap rumah tangga yang ada, sehingga rumah tangga kami itu sekalipun oleh berbagai badai yang terjadi, rumah tangga kami sanggup bertahan, dan bahkan akan melewati semua badai ini. Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Karena dengan itulah, maka kuasa itu akan bekerja atas hidup kami. Terima kasih buat semuanya nih Tuhan Yesus. Nah, hamba berdoa pada hari ini Tuhan, mohonkan berkat-Mu atas setiap rumah tangga yang ada. Atas umat-Mu Tuhan, di GBI Putra Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Tuhan, kami terus mendoakan berkat Tuhan dinyatakan atas bangsa dan negara kami.
Mohonkan pertolongan Tuhan atas Presiden kami Joko Widodo, dengan Wapres, dengan Menteri, dengan gugus tugas penanggulangan COVID, dengan semua kepala daerah di mana-mana. Kami berdoa Tuhan supaya kemampuan diberikan untuk mereka semua membawa bangsa kami untuk lepas dari situasi wabah COVID ini. Tuhan, kami berdoa untuk banyak orang susah yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan usaha mereka, supaya Engkau menyatakan berkat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan itu sangat amat indah sekali atas bangsa kami dan atas mereka yang susah, mereka yang menemukan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Tapi juga Tuhan, kami berdoa supaya ekonomi bangsa kami bisa segera pulih kembali dan banyak orang bisa bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati mereka di garis depan. Kami doakan para dokter, para juru rawat, kami doakan mereka ada di rumah sakit bekerja di sana, di garis depan sana, supaya Tuhan memberkati dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang memohonkan Engkau menyatakan berkat-Mu atas umat-Mu di GBI Putra Tuhan. Terus Tuhan melindungi kami dan menyertai kami, melindungi kami, kiranya berkat Tuhan tidak terpengaruh oleh apapun juga termasuk wabah dan resesi. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus nyatakan berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan. Sehingga dalam segala hal kami tak kekurangan apapun juga. Dalam hal makan minum kami dicukupkan oleh Tuhan. Dalam hal kesehatan kami dilindungi oleh Tuhan. Dalam hal rumah tangga kami juga alami penyertaan Tuhan karenanya. Terima kasih Tuhan, berkati tim PW, berkati tim media yang sudah lakukan pelayanan mereka semuanya. Hamba berdoa juga berkat mereka yang berulang tahun sepanjang minggu sudah lalu. Berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian semuanya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh indah atas kami semua ya Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus nyatakan berkat-Mu atas kami semua. Bolehkah saudara-saudara untuk bangkit berdiri? Kita akan tutup dengan doa berkat ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur